Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi ujian akhir semester mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Perkenalkan, nama saya Anggara Wijayakusuma dengan NIM 122290052 dari program studi Sains Atmosfer dan Pemanasan Institut Teknologi Sumatera. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas penelitian saya yang berjudul Analisis Variabilitas Spasial Curah Hujan Sumatera Bagian Selatan, hubungan telekoneksi, iklim global dan klasifikasi aktivitas matahari menggunakan metode statistik multivariat dan machine learning. Apa sih yang melatar belakangi dari penelitian tugas saya ini? Nah, dari geografis Sumatera bagian selatan itu sendiri sangat strategis namun kompleks. Wilayah ini tuh memiliki karakteristik hujan tipe monsunal, namun stabilitas musim di sini tuh seringkali terganggu. Masalah utamanya adalah kerentanan wilayah ini terhadap kekeringan ekstrim yang dapat dipicu oleh beberapa fenomena iklim global seperti El Nino di Pasifik, lalu ada Indian Ocean Dipole atau IOD di Samudra Hindia. Mengingat Sumatera memiliki lahan gambut yang luas, kekeringan ini seringkali berdampak fatal, memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, sebagai mahasiswa Sains Atmosfer Pemanasan atau SAP, saya juga menyoroti aspek cuaca antariksa aktivitas matahari yang bersifat siklik atau siklus perlu dipantau karena berdampak pada teknologi yang berbasis elektronika satelit kita. Oleh karena itu, penelitian ini menghubungkan metode statistik modern seperti PCA dan machine learning untuk memahami dan memprediksi fenomena-fenomena tersebut. Dari latar belakang itu, tujuan penelitian saya yakni pertama, menganalisis pola spasial dominan curah hujan di Sumatera Selatan menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA. Terus yang kedua, mengevaluasi hubungan telekoneksi antara curah hujan tersebut dengan indeks global seperti Nino 3.4 dan DMI. Ketiga, mengklasifikasi fase aktivitas matahari pada siklus 23 dan 24. Dan yang terakhir itu membangun model prediksi curah hujan yang akurat menggunakan algoritma random forest. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan pendekatan big data. Data curah hujan saya ambil dari satelit CIPS dengan resolusi tinggi selama periode 40 tahun dari 1981 hingga 2020. Juga saya menggunakan data indeks iklim global serta data aktivitas matahari dari NASA OmniWeb. Metode analisis yang saya gunakan meliputi analisis PCA atau EOF untuk prediksi dimensi data dan mencari pola spasial utama, lalu mencari korelasi untuk menguji hubungan iklimnya, lalu clustering keymates untuk mengelompokkan data matahari, dan random forest regressor untuk pemodelan prediksi cuacanya. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan hasil yang pertama, yakni analisis pola spasial PCA. Nah, berdasarkan hasil analisis PCA, jika teman-teman lihat dari grafik screen plot di sebelah kiri, nah terlihat bahwa mode utama PC1 sangat dominan, menjelaskan lebih dari 50% variansi data. Apa artinya? Jika kita lihat peta spasial di sebelahnya, sebelah grafiknya, warnanya itu seragam hampir di seluruh wilayah. Ini menunjukkan bahwa curah hujan di Sumatera Selatan bersifat koheren. Artinya seluruh wilayah mulai dari Palembang, Bengkulu hingga Lampung itu mengalami musim hujan dan kemarau secara serentak. Ini adalah ciri khas dari sistem monsun Asia Australia. Selanjutnya, mari kita lihat dinamika waktunya. Grafik deret waktu PC1 ini merekam sejarah iklim kita. Perhatikan lembah curam pada 1997, 2015, dan 2019. Ini adalah tahun kekeringan terparah yang memicu karhutla yang besar. Setelah itu diuji korelasi, terbukti bahwa curah hujan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan Nino 34 dan IOD. Artinya ketika suhu Pasifik memanas atau terjadi El Nino, curah hujan di Sumatera Selatan turun drastis. Begitu juga saat IOD positif.
Kedua, fenomena ini menyedot uap air di wilayah Indonesia bagian barat, menyebabkan defisit hujan yang parah. Selanjutnya hasil yang ketiga, ini klasifikasi aktivitas matahari. Nah, berikut kalian bisa melihat grafik data dari siklus 23 dan 24 dari siklus matahari. Nah, siklus 23 bisa kalian lihat sendiri, siklus 23 matahari memiliki rata-rata sunspot sekitar, jika dihitung sunspotnya sekitar 78,8, sedangkan siklus 24 hanya sekitar 49,5. Menurut penurunan ini mengkonfirmasi literatur yang menyebutkan siklus 24 sebagai weak solar cycle. Selanjutnya yakni proses clustering. Nah, proses clustering dilakukan untuk mengelompokkan kondisi cuaca antariksa. Penentuan jumlah clustering dievaluasi dengan jumlah cluster divalidasi dengan silhouette score. Nilai silhouette tertinggi itu bisa dilihat sekitar di 0,4753, dicapai pada nilai K ke-3. Artinya data yang paling optimal dibagi menjadi 3 fase. Oke, yang selanjutnya ini hasil dari clustering dengan script plot. Nah, dengan nilai kayaknya itu 3, bisa dilihat sendiri. Mungkin dari yang warna hijau dulu ya. Ini mewakili solar minimum atau bintik matahari yang sedikit dengan medan geomagnetik stabil. Ini menandakan aktivitas matahari yang cenderung minim. Nah, hal itu akan menyebabkan kondisi yang aman dan stabil bagi wahana antariksa, wahana satelit di orbit gitu. Nah, selanjutnya nih clustering kuning mewakili solar maksimum bintik matahari sedang banyak-banyaknya nih. Namun DST masih moderat. Ini menunjukkan bahwa matahari aktif tidak selalu menyebabkan badai di bumi jika lontaran masanya tidak mengarah ke bumi atau geoefektif. Selanjutnya cluster merah atau badai terkonsentrasi di area bawah grafik dengan nilainya itu lebih dari -100 gitu. Ini adalah fase kritis geomagnetik storm, badai geomagnetik yang berpotensi merusak infrastruktur kelistrikan dan komunikasi di satelit. Oke, yang hasil pembahasan terakhir ini prediksi cuaca dengan model machine learning. Nah, untuk spesifikasi model yang saya gunakan pada penelitian ini itu menggunakan algoritma random forest regressor atau ensemble learning gitu. Nah, inputnya tuh principal komponen atau PC1 sampai PC5 yang ada di hasil pertama. Nah, targetnya tuh rata-rata hujan spasial. Lalu evaluasi performa data testing itu 2013 sampai 2020, atau pembagiannya tuh 80% training, 20% testing gitu. Nah, mungkin untuk hasil dari akurasinya sendiri bisa didapatkan 0,99 hampir perfect di 0,99 di data testing, yang artinya 99% pola hujan dapat dijelaskan oleh model ini. Dengan error RMS juga ada di sekitar nilai 3,61 mm per bulannya. Artinya tingkat kesalahan prediksi sangat kecil, nyaris tidak terlihat pada grafik. Nah, analisisnya pada grafik menunjukkan garis prediksi atau yang warna merah itu menempel ketat pada data observasi yang warna hitam. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan soalnya menumpuk dengan data garis grafik data trend. Nah, hal ini membuktikan bahwa 5 komponen utama tadi PC1 sampai PC5 sudah cukup membawa seluruh informasi penting iklim Sumatera bagian selatan. Kita tidak perlu menyimpan data grid yang berat atau sampai terabyte. Cukup simpan dari komponen utama tadi untuk memvalidasi akurat.
Oke, yang selanjutnya tuh kesimpulan berdasarkan berdasarkan tugas penelitian yang saya lakukan tadi dan serangkaian analisis yang telah dilakukan, diperolehlah kesimpulan sebagai berikut, yakni pola curah hujan di Sumatera bagian selatan sangat seragam atau koheren dan didominasi oleh sistem monsun Asia Australia, dibuktikan dengan variasi PT1 yang sangat tinggi dan pola spasial yang merata. Selanjutnya, yang kedua tuh kekeringan ekstrim di Sumatera bagian selatan terbukti memiliki hubungan telekoneksi yang signifikan dengan fenomena El Nino di Pasifik dan IOD positif di Sumatera India. Kedua fenomena ini itu bekerja sinergis mengurangi suplai uap air di wilayah barat Indonesia. Selanjutnya yang ketiga tuh metodologi Means clustering berhasil mengidentifikasi 3 fase aktivitas matahari dari tenang hingga badai dan memverifikasi secara statistik bahwa siklus matahari ke-24 mengalami pelemahan intensitas yang signifikan dibanding siklus sebelumnya. Terus algoritma random forest menunjukkan performa luar biasa dengan nilai R-square-nya itu lebih dari 99% dalam memodelkan curah hujan. Hal ini menunjukkan efektivitas penggunaan komponen atau PCA tadi sebagai metode ekstraksi fitur untuk input prediksi cuacanya. Demikianlah presentasi hasil ujian akhir semester saya mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Semoga penelitian ini itu dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman kita mengenai mitigasi bencana hidrometeorologi dan cuaca antariksa, serta menambah wawasan kita mengenai analisis statistik multivariat dan model machine learning. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan share jika video ini berguna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.